Bagi saya, sebenarnya novel ini adalah, eee, keinginan saya untuk bercerita, gitu. Bercerita, menyampaikan kabar, menyampaikan kisah, gitu. Jadi kan kalau kita menyampaikan kisah itu setelah kita bercerita, berbagi kisah kepada kawan-kawan kita, itu biasanya kan ada rasa senang. Ada rasa senang, kemudian ada rasa bahagia, ada rasa lega. Nah, apalagi kemudian kalau kisah kita itu, orang yang kita ceritakan itu memberikan perhatian, tertarik, gitu kan. Karena mungkin ceritanya itu menarik, kisahnya itu kemudian merasa bahwa mereka terlibat di dalam kisah itu atau punya pengalaman yang sama, atau juga misalnya bisa menjadi inspirasi. Karena kan banyak juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita mendengar kisah yang ringan, kemudian kisah yang sederhana gitu, tetapi ternyata itu menjadi sebuah inspirasi bagi orang-orang yang sedang mengalami kondisi tertentu. Sehingga dengan kisah itu, dengan kisah sederhana itu, mereka terinspirasi dan bisa melakukan pelompatan perubahan atau kuantum perubahan di dalam dirinya itu ya, hanya dengan kisah yang sederhana. Ya harapannya sih begitu. Jadi kalau saya, ini sebenarnya hanya untuk melampiaskan atau memuaskan rasa kebutuhan untuk bercerita saja. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari kan komunikasi itu kan adalah kebutuhan. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, tidak berkomunikasi dengan sahabat, teman, kolega dan lain-lain, itu kita justru tidak bisa menjalankan fungsi kita sebagai manusia seutuhnya kan. Nah, dengan novel ini saya ingin bercerita tentang itu. Ya mudah-mudahan ada yang senang, ada yang tertarik, ada yang merasa terinspirasi. Wah, itu luar biasa. Kalau sampai ada yang terinspirasi ya. Karena eh, sebagai pencerita itu tentu kita ingin hal itu yang ingin kita dapatkan sehingga orang merasa mendapatkan pelajaran hikmah di dalam kisah yang kita sajikan itu. Ya kalau sudah orang mendapatkan itu ya senang sekali, Pak. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu tidak terlukiskan dalam kata-kata. Sama dengan kita sebagai seorang jurnalis, karena saya latar belakangnya jurnalis. Ya, apabila berita kita itu kemudian ternyata adalah mendapatkan perhatian dari pendengar kita, dari pembaca kita, dari penonton kita, kemudian orang merasa terbantu dengan berita itu atau merasa banyak hal yang memberikan ruang kepada orang-orang atau pihak mana saja dengan berita itu sehingga ini mendatangkan kebaikan. Wow, itu bahagianya tuh susah untuk menggambarkannya. Seperti misalnya kasus kita membuat berita di daerah konflik, kemudian berita-berita di daerah bencana, di mana situ informasi sangat tertutup, tidak bisa ditahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi dengan adanya berita yang kita sampaikan itu, kemudian orang merasa terbantu, orang merasa mendapat pencerahan dan lain-lainnya. Dengan berita kita itu menjadi pertimbangan, dengan kisah kita jadi pertimbangan orang untuk membuat keputusan. Wah, itu senang sekali, Pak. Saya kira perasaan bahagia seperti ini hanya bisa dirasakan oleh teman-teman yang mengalami situasi yang sama. Misalnya kawan-kawan relawan yang memberikan bantuan kepada mereka yang ada di daerah bencana itu kan kita merasa sangat berguna, merasa bahagia, merasa senang gitu dengan apa yang kita lakukan. Nah, sama dengan novel ini adalah sebuah sarana saya untuk bercerita kepada pembaca, terutama ya karena memang ini bentuknya buku atau novel. Ya, sehingga dengan harapan bahwa ini bisa memberikan semacam pelajaran hidup buat saya, buat kita semua. Kemudian kalau misalnya kemudian ini terinspirasi karena ada kisah-kisah kebaikan di dalamnya, ya alhamdulillah. Dan itu harapan sebagai semua orang yang menyampaikan kabar, bagi semua orang yang menulis tentang sebuah kisah. Saya kira itu harapannya. Jadi ada respon positif, ya, rupanya berupa seperti tadi, ya perhatian, kemudian memberikan misalnya feedback, lebih senang sekali. Kalau tentang judulnya itu pengayuh gelombang, judulnya pengayuh gelombang. Itu memang hanya sebuah judul yang saya pilih. Dua suku kata yang saya pilih. Memang kalau mendengar atau membaca kalimat itu, dua kata itu orang akan langsung merefer pada hal-hal yang ada di sekitar pesisir atau pantai. Karena pengayuh kan orang berkayuh gitu. Kemudian gelombang itu kan adanya di laut atau di pantai. Nah, memang ini adalah sebuah kisah yang memotret tentang kehidupan nelayan melalui aktivitas dan kegiatan sehari-hari dalam satu keluarga, bagaimana mereka menyiasati hidup, bergulat dengan persoalan-persoalan hidupnya. Tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tetapi juga bagaimana dari keterbatasan itu, keadaan yang sangat sederhana itu, dia bisa melakukan hal atau tindakan untuk mewujudkan cita-cita anaknya gitu, yang ingin sekolah. Sementara
sementara fasilitas dan kondisinya terbatas. Jadi setting kisahnya memang tahun 80-an gitu sampai 2000-an gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil suasana atau setting kejadian sosial pada ketika itu, bagaimana kehidupan para nelayan di pesisir ketika itu, dan saya ingin memotretnya menjadi sebuah kisah yang saya beri judul atau tajuk itu Pengayuh Gelombang. Ya, mudah-mudahan harapannya sih para pembaca suka dengan novel ini. Begitu.